Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hasan. Inna rabbi la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah Ta'ala menghilangkan rasa haus, rasa dahaga, lapar, dan rasa susah dengan menggantikan kenikmatan yang lebih banyak di saat tadi kita berbuka puasa. Semoga nikmat Allah ini senantiasa ditambah karena kita senantiasa bersyukur atas segala apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Hadirin yang berbahagia, pelajaran yang kedua dari ibadah puasa. Kalau kemarin yang pertama pada waktu kuliah subuh, bahwa di dalam bulan puasa ini kita diberi pelajaran yang pertama, belajar kehilangan. Maka yang kedua, kita akan belajar tentang ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Kita tahu bahwa percaya kepada qada dan qadar Allah itu adalah rukun iman. Sehingga ridho kepadanya pun termasuk suatu hal yang harus bisa kita lakukan. Meskipun ini tidak semudah apa yang kita ucapkan. Takdir Allah bisa saja berupa kebaikan, dan mungkin ini kita mudah untuk ridho. Kalau kita ditakdir kecukupan, mungkin ridho mudah. Ditakdir pandai, mudah untuk ridho. Ditakdir punya anak soleh soleha, sangat mudah mungkin untuk ridho. Tapi pernahkah kita berpikir seandainya Allah mencabut sebagian kecil dari nikmat yang telah diberikan pada kita? Misalkan di saat bulan puasa ini, nikmat kita dicabut walaupun hanya sementara. Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan pasangan kita. Apakah kita ridho? Karena memang takdir Allah bisa berupa kebaikan, atau bisa juga menurut kita itu keburukan. Meskipun pada hakikatnya semua apa yang ditakdirkan Allah itu tidak mungkin berupa keburukan bagi hambanya. Apalagi kita hamba Allah. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Pemberi nikmat, tidak mungkin memberikan keburukan kepada kita. Maka kadang-kadang kita butuh ridho itu supaya mengetahui hakikat sebenarnya semua yang Allah takdirkan kepada kita ini adalah kebaikan semata. Bahkan kalau kita tidak ridho, maka Rasulullah pernah mengatakan, malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai fal yaltamis robban siwaya. Jika seseorang tidak ridho
kepada takdirku dan tidak sabar akan ujianku, maka silahkan mencari Tuhan selain aku. Tetapi kalau kita ridho, insya Allah, Allah memanggil kita ke dalam golongan hamba-hambanya dan ke dalam surganya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang berbahagia, menerima qada baik mungkin tidak perlu dilatih. Tapi menerima qada yang tidak baik ini perlu dilatih, dan puasa adalah latihan yang paling tepat. Ketika kita diambil nikmat, bisa makan, bisa minum, bisa kumpul. Karena kita tahu bahwa Allah mengambil ini bukan untuk memberi kita penderitaan, tetapi untuk mengganti yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, farhatani ala sho'imin. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu di saat berbuka dan nanti di akhirat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridhokah jika kita diberi sakit, ya, atau mungkin hidup kita diambil oleh Allah. Mungkin kita menganggap itu musibah, tapi pada hakikatnya semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh yang paling tepat baru-baru ini di Tamanan Pengutapan ada kasus miras oplosan. 2 orang wanita meninggal dan 2 orang itu masuk ICU. Sampai sekarang belum ditemukan. Apakah kematian seperti ini buruk? Mati di saat oplosan? Kalau di masyarakat Balong tempat saya itu, kalau ada orang meninggal ketika mau dimakamkan itu ditanjihke. Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Kita mau jawab apa kalau gitu? Kalau kita tahu hakikatnya harusnya menjawab baik. Karena kematian apapun bentuknya, tapi kematian itu berupa kebaikan dari Allah. Minimal terputuslah segala kemaksiatan. Bayangkan kalau misalkan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan minum minuman keras, yang 2 wanita ini tidak mati, atau 4-empatnya tidak mati, apa yang akan terjadi? Mungkin habis minum minuman keras mereka pesta seks. Karena mati tidak jadi, berarti matinya itu suatu kebaikan sebenarnya. Karena memutus kejahatan berikutnya. Bahkan Rasulullah pun dalam sebuah hadis pernah doa seperti ini. Kalau hidup ini tidak bisa menambah kebaikan, jadikan matiku sebagai pemutus segala keburukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma aslih li fi dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladzi fiha ma'asi wa aslih li akhirati alladzi ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dalam hadis ini Rasulullah dikatakan berdoa. Berdoanya, ya Allah, perbaikilah agamaku. Karena agama ini pangkal segala urusan. Orang yang baik agamanya, kalau dia ditakdir mendapatkan kenikmatan, insya Allah dia bersyukur. Kalau ditakdir mendapatkan musibah, insya Allah dia bersabar. Syukur dan sabar sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ridho, entah takdir baik, entah takdir buruk, hatinya senantiasa akan tenang. Orang stres, gelisah itu biasanya terjadi karena antara keinginan dan kenyataan itu berbeda. Padahal kita manusia itu hanya sekedar punya keinginan. Sedangkan kenyataan takdir Allah yang menentukan. Bagaimana kita bisa berkehendak
sesuatu, sedangkan yang menetapkan bukan kita. Kalau kita tidak ridho, itu pasti satu kekecewaan yang sangat berat. Yang kedua, wa aslih li dunyaya alladzi fiha ma'asib. Dan jadikanlah duniaku ini lebih baik, karena di dunia ini aku hidup. Kebaikan di dunia bukan diukur oleh banyaknya harta, banyaknya ilmu, jabatan, tetapi bertambahnya manfaat kita. Kalau kita bermanfaat hanya bagi diri kita sendiri sudah bagus. Syukur bisa bermanfaat bagi keluarga, bisa bermanfaat bagi tetangga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Maka semakin banyak manfaat kita, semakin baguslah kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau emas dinilai dari karatnya, maka manusia dinilai dari manfaatnya. Kalau manusia hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, ibarat emas hanya sekarat. Maka mari kita perbaiki hidup kita, semoga makin banyak manfaat diri kita ini bagi siapa saja. Yang ketiga, wa aslih li akhirati alladzi ilaiha ma'adi. Baguskanlah akhiratku ya Allah, karena di sanalah aku akan pulang. Sejauh apapun kita mengembara di dunia ini, toh pasti kita akan pulang ke akhirat. Maka kita baguskan akhirat kita. Bagusnya akhirat ditandai dengan semakin bagusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidupku ya Allah sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Jangan sampai kita tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Orang Jawa bilang, gaplek kok keringkilan, wis tuwek kok isih petakilan. Harusnya bertambahnya usia, bertambah pula kebaikan kita. Kalau seandainya toh sudah tidak bisa nambah lagi kebaikan, maka doa pungkasannya adalah waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Jadikanlah matiku ini sebagai istirahat dari seluruh keburukan. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, sebenarnya kita sudah diajarkan Allah dalam surat Al-Kahfi. Pada hakikatnya semua yang kita anggap musibah ini hakikatnya adalah kebaikan. Ketika Musa berguru kepada Khidir di dalam surat Al-Kahfi yang setiap malam Jumat dibaca di masjid ini, maka Musa sudah dikatakan, kamu tidak akan sabar denganku. Lantas ta'ti'a ma'ya sabra, kata Khidir kepada Musa. Kamu tidak boleh bertanya apapun yang terjadi selama kita berjalan. Maka ketika Khidir hendak menyeberang sungai, ada perahu. Dan itu satu-satunya perahu yang bisa mengantarkan untuk menyeberang. Tetapi oleh Khidir justru dilubangi. Maka Musa bertanya, kenapa kau melubangi? Jawab Khidir, nah betul kan kamu tidak sabar? Maka Musa minta maaf. Kemudian kejadian kedua, ini yang menjadi pokok juga. Saat itu Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil tanpa alasan. Maka Musa protes lebih keras lagi. Bagaimana bisa seorang Nabi membunuh anak kecil tanpa alasan? Jawab Khidir, betul kan kamu tidak sabar? Maka ketika Nabi Khidir masuk ke dalam satu kota, dia meminta-minta karena sudah lelah, lapar, minta kepada penduduk, tidak ada yang memberi.
Tetapi ketika Nabi Khidir dan Musa bertemu sebuah rumah yang hendak roboh, maka rumah itu dibetulkan oleh Khidir. Musa protes, sudah dibetulkan capek-capek, tidak dikasih upah lagi. Maka kata Khidir, inilah saat kita berpisah. Tapi sebelum berpisah, aku bukakan takwilnya. Perahu itu kalau kita jadi menyeberang dengan perahu, di sana ada raja yang akan mengambil semua perahu. Padahal perahu ini milik orang miskin. Maka kalau kita jadi menyeberang, bisa saja kita tidak hanya kehilangan perahu, tapi bisa juga kehilangan nyawa kita. Ini musibah atau nikmat? Yang kedua, anak ini kalau nanti besar, bisa menjadikan orang tuanya masuk neraka. Maka ketika anak ini mati, belum cukup usianya, maka dia akan menyambut kedua orang tuanya di surga. Bapak Ibu pilih mana, punya anak hidup tapi gali mengantar bapak ke surga atau ke neraka, tapi karena gali dia mengantar ke surga, atau mati muda tapi mengantar bapak ibu ke surga. Ketika dibeberkan takwilnya ini, Musa baru tahu kan? Kenapa rumah ini berbaiki? Karena rumah ini milik anak yatim yang di dalamnya ada harta yang yatim ini belum dewasa. Kalau sampai roboh nanti bisa dijadikan rebutan. Maka kadang-kadang setiap musibah itu hakikatnya adalah sebuah kenikmatan. Maka mau tidak mau kita ini harus ridho kepada qada dan qadarnya Allah. Baik itu berupa kebaikan atau yang kita sangka itu keburukan. Maka kalau kita ridho, inilah ciri orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Hadirin, dari puasa ini mari kita dilatih untuk ridho, lapar ridho, haus ridho, supaya kita bisa ridho kondisi apapun. Sehingga ketika kita ridho, Allah pun juga akan ridho. Sehingga kita pantaslah menjadi hamba-hamba Allah yang ridho dan meridhoi. Yang ini adalah ciri penduduk surga. Semoga kita bisa sampai ke sana. Allahumma amin. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.